Shalom saudara, selamat pagi, salam kasih dari saya. Saya bersuka cita bisa berkumpul ya di dalam media online ini di hadapan saudara semua. Hati saya bersuka cita, saya bisa bersama-sama saudara, bisa membagikan firman Tuhan, yang menyembah bersama saudara yang ada di rumah pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin saudara. Haleluya. Saya lihat dan saya dengar pasti kita semua ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Ya, saya menyapa jemaat kita di Kampung Baru. Halo Kampung Baru. Puji Tuhan, semua pada sehat ya. Halo Kota Bumi, Cada, Sepatan, ya semua dalam kondisi sehat ya. Puji Tuhan. Dan halo Kapling, halo Banjarwijaya, halo Kota Tangerang, ya semua jemaat kita ada dalam kondisi yang sehat. Haleluya. Saya senang sekali saudara, saya bisa membagikan renungan pada pagi hari ini. Dan saya tahu semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya saudara. Mari sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersuka cita, kami boleh kembali lagi. Engkau tunjukkan kasih setia Tuhan, Engkau terus tunjukkan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa buat kami dalam satu minggu kemarin, dalam 1 bulan kemarin, dalam 2 bulan, 3 bulan kemarin sampai dengan hari ini. Kalau kami ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, semua karena Tuhan yang tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami tahu Engkau ada beserta kami, dan kami harus tetap percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai kekuatan kami, sebagai perlindungan kami, sebagai sumber jalan keluar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, Engkau hadir di tengah-tengah pekerjaan kami, Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup pribadi, lepas pribadi bagi jemaatmu Tuhan di Kampung Baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tunjukkan kami kasih setia dan perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau merenungkan kasih-Mu, kami mau merenungkan kesetiaan-Mu, kami mau merenungkan berkat-Mu, kami mau merenungkan Tuhan kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini setiap kami yang ada jemaat-Mu Tuhan di masing-masing rumah tangga, mereka ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu situasi tidak begitu enak Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Yesus yang luar biasa. Kami memiliki Yesus yang hebat. Kami memiliki Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tunjukkan rencana-Mu bagi kami. Engkau yang mau ajarkan kami kebenaran firman ini, menjadi kekuatan bagi kami pribadi, menjadi kekuatan bagi kami rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Di tengah situasi yang cukup tidak baik Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki kuasa yang besar, yaitu kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami di sini, Engkau yang ada juga di tengah-tengah rumah tangga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami mau dengar, kami mau menikmati kasih Tuhan, kami mau menikmati kebenaran-Mu, menjadi kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Kau berkati, Kau buka hati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang tersedia buat kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya senang saudara bisa ada dalam rumah tangga saudara dalam kondisi yang sehat. Saudara, mari saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul tetap percaya kepada Yesus. Di situasi yang sulit, yang orang bilang sekarang sedang new normal, ya, Tuhan ingatkan kita semua pada pagi hari untuk tetap percaya. Mari saudara buka Alkitab saudara, saya akan bacakan bagi saudara pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengkerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2, Ia melihat dua orang di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, perhatikan saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu
untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Dan ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Cukup, saudara. Saya bersyukur, saudara, Tuhan ingatkan saya dalam firman Tuhan ini. Kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan ini ada situasi yang tidak enak, ada situasi yang mirip-mirip dengan kondisi kita saat hari ini. Perahunya yang kalau kita lihat, perhatikan mulai ayat 1, ayat 2, ya ayat 3, situasi Simon Petrus dan nelayan-nelayan lain yang pertama tidak mendapatkan ikan sama sekali. Itu kondisinya pagi, mereka malam sudah melaut, saudara, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus ada di situ. Yesus berdiri melihat murid-muridnya, nelayan-nelayan itu, dan nelayan itu diantaranya adalah Simon Petrus, saudara. Situasi yang ketiga, Yesus masuk mendekati. Yesus mendekati Petrus. Yang keempat, saudara, Yesus membagikan firman Allah. Yang kelima, situasinya Yesus meminta Simon beranjak ke danau yang menjauh dari pantai supaya mendapat ikan. Tapi ingat, saudara, hari itu hari pagi, bukan malam. Tidak ada nelayan yang cari ikan di pagi hari. Tapi Yesus minta, Simon, kita ke tengah. Simon, kita ke tengah. Sampai tengah yang lebih hebat. Yesus bilang, ayat yang keempat, saudaraku, tebarkan jala. Dan diresponi oleh Simon, saudara, ayat kelima, "Guru, aku ini nelayan dan engkau tukang kayu." Yesus tuh anak tukang kayu, bukan nelayan, saudara. Simon Petrus sudah menjadi nelayan turun-temurun. Tapi ayat 5 katakan, "Yesus, Guru, karena engkau yang menyuruh aku menebarkan jala, aku akan tebarkan." Sampai akhirnya, saudara, mereka menebarkan dan mereka percayakan bahwa apa yang menjadi omongannya Yesus, sampai dia ditebarkan itu jala, dan saat dia tarik, dia menerima sejumlah banyak ikan besar-besar. Sampai dia memberi isyarat ke temannya, "Hello, tolong kami di sini." Maka temannya datang dan kedua perahu itu terisi ikan semua. Hingga hampir tenggelam. Aneh, saudara. Situasi yang kontradiksi yang manusia lakukan, yang manusia alami, yaitu Petrus alami. Semalam-malaman dia tidak dapat ikan, tapi pagi hari, yang notabene nggak pernah ada nelayan dapat ikan di pagi hari, tapi Petrus dapat ikan 2 perahu, hampir tenggelam malah perahunya. Apa yang mau Tuhan ingatkan pada kita pada pagi hari ini? Saudara, di tengah kesulitan kita, saudara, di tengah saya, apa menjadi kesulitan kita? Kesulitan Petrus, dia tidak dapat ikan. Kesulitan saudara apa? Kesulitan saya apa? Banyak teman-teman kita yang di PHK. Banyak teman-teman kita yang mengalami potongan gaji. "Iya kok, saya dipotong sekian persen. Saya dirumahkan, saya di PHK. Saya banyak mengalami disuruh libur dulu. Saya work from home." Ada juga yang lain-lain, saudara. Kesulitan kita zaman sekarang dalam mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Saya juga ngalamin, saudara. Saya juga ngalamin. Itu kesulitan kita hari-hari ini. Tapi yang pertama, saudara, di ayat yang kedua,
Ia melihat. Ia melihat dua perahu itu. Jadi Yesus melihat hari ini di tengah-tengah kesulitan kita. Percaya saudara, seperti firman Tuhan katakan, Yesus melihat perahu Simon dan nelayan-nelayan hari ini. Yang pertama, Yesus melihat saudara. Yesus melihat setiap rumah tangga saudara. Yesus mau cinta pada setiap rumah tangga kita. Di tengah-tengah pandemi ini, yakinkan Yesus dalam hati saudara, yakinkan Yesus tetap ada melihat saudara, memperhatikan saudara, memperhatikan saudara punya anak-anak, saudara punya pekerjaan, saudara punya usaha, saudara punya bengkel, saudara punya pabrik, saudara punya usaha, semuanya Tuhan lihat. Di tengah pandemi ini, yang pertama saudara kuatkan itu. Yang kedua, di tengah-tengah pandemi ini, Yesus mau masuk ke dalam rumah tangga saudara. Seperti Yesus naik ke dalam perahunya Simon. Situasi itu akan dialami oleh kita juga. Bahwa Yesus akan masuk ke dalam rumah tangga saudara. Yesus akan tinggal tetap dalam rumah tangga saudara. Yesus akan menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga saudara. Percaya saudara. Dan itu firman Tuhan yang katakan. Pada saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami situasi yang sulit, baik di kerjaan, di usaha kita, dalam rumah tangga kita, dan sekolah anak-anak kita, percayalah, yang pertama Yesus ada buat kita. Yang kedua saudara, Yesus mau masuk dalam hidup kita, dalam perahu rumah tangga kita. Yang ketiga saudara, ya, Tuhan ingatkan kita, Yesus mau memberitakan firman Allah. Yesus mau kita ada di dalam penyembahan. Yesus mau kita ada di dalam firman. Yesus naik ke perahu bukan ngapa-ngapain, bukan mau bicara-bicara, tapi Yesus naik ke perahu. Di ayat yang ketiga, bagian B, Yesus mau memberitakan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini di tengah kesulitan kita, saudara, kita mesti dengar firman Tuhan. Saya kalau kerja, saudara, pulang pergi ke Bogor, ya pasti dengerin lagu, pasti dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah, supaya apa? Menjadi kekuatan buat kita. Kalau yang kita dengerin cuman positif corona berapa, yang kita dengerin cuman A dan B, yang hoax-hoax yang ada dalam hati pikiran kita cuma itu. Tapi pada saat kita nyanyikan satu lagu, contohnya tadi, Kau tunjukkan kasih setiamu, yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam iman kita, ialah Bapa yang setia, yang ada dan tersedia buat kita. 3 hal yang saudara ingat. Yang keempat saudara, Yesus mau bekerja di tengah-tengah hidup kita. Bukan saja dia mau lihat, bukan saja dia mau masuk ke tengah-tengah hidup saudara, perahu rumah tangga saudara. Bukan saja dia mau kita memberitakan, mendengar firman Tuhan, menaikkan pujian, doa, tapi Tuhan juga mau melakukan yang terbaik buat saudara. Tuhan juga mau menolong pekerjaan saudara. Tuhan juga mau menolong usaha saudara. Jangan pikirin di pikiran kita, aduh bengkel saya sepi, aduh pekerjaan saya sulit dipotong ini, saya dirumahkan, saya belum dapat pekerjaan. Hari ini firman Tuhan katakan, seperti Yesus bilang ke Petrus, Petrus, kamu ke tengah, tebarkan kamu punya jala, tebarkan jala supaya apa? Dapat ikan. Hari ini juga Yesus mau minta kita, menolong kita supaya kita dapat ikan, mendapat berkat Tuhan, dapat perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Yesus mau masuk dalam hidup saudara. Tebarkan jala hidup, tebarkan jala kita, tebarkan iman kita, untuk kita mendapatkan ikan-ikan itu, dapat berkat itu. Nampaknya mustahil, betul saudara? Seperti Petrus juga berkata logikanya, tapi firman Tuhan itu jauh di atas logika. Kebenaran firman Tuhan, Yesus punya kuasa di atas kemampuan logika kita. Saudara, saya bersaksi sedikit saudara. Saya bekerja udah 19 tahun, nggak pernah mengalami dipotong gajinya saudara. Tapi bulan Mei, Juni, Juli
itu dipotong 20-30% dari saudara. 20% itu luar biasa, 30% itu apalagi. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi saya percaya bukan kekuatan manusia yang bekerja. Pada saat kita berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan mau lakukan sesuatu buat kita. Tuhan mau bela kita. Tuhan mau menolong kita. Yang penting kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Yesus ada buat kita. Yesus mau masuk ke dalam rumah tangga kita. Yesus mau kita memiliki hubungan. Makanya di ayat Matius 6 ayat 33, saudara ingat? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Cari Tuhan, cari Dia, cari kebenaran Tuhan lewat doa, lewat konser, lewat puji-pujian. Cari Dia lebih lagi, lebih lagi. Maka kita akan mengalami seperti Petrus, saudara. Pada saat dia menebarkan jalan, pada saat kita mencari Allah, pada saat kita memberikan kepercayaan kita kepada Yesus, maka pertolongan Tuhan turun. Makanya di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, Petrus melakukannya, maka mereka menangkap sejumlah ikan besar, sejumlah besar ikan, saudara. Bukan main-main, saudara. Saat kita ikut Tuhan Yesus, saat kita menaruh percaya kepada Yesus dalam pekerjaan kita, maka Yesus akan menolong kita. Katakan bersama-sama, menolong kita. Yesus akan menolong kita. Saya alami tanggal 20 Juni kemarin, turun informasi dari pemilik perusahaan di mana saya kerja. Pak Yohanes bilang kepada seluruh karyawan, mulai bulan Juli tidak ada potongan lagi. Saudara, kalau saya bisa ada tempat bersujud, saya bersujud di situ. Kenapa? Tuhan sediakan pertolongan. Pada saat kita berharap sama Tuhan, pada saat kita menaruh percaya sama Tuhan, kita minta, kita menaruh iman kita. Seperti Petrus, Tuhan, saya sudah dari semalam-malam nyari ikan gak dapat. Betul gak perkataan Petrus? Betul, saudara, gak salah dia. Tapi Tuhan kita Yesus mau lakukan jauh lebih besar dari sekedar pengalaman kita, jauh lebih besar dari kehebatan kita, jauh lebih besar dari kemampuan kita. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong saya bukan apa-apa. Saya bersyukur, saudaraku, pandemi ini ya saya bisa kembali ngumpulin saving buat rumah tangga, saving buat anak-anak sekolah, buat anak-anak kuliah, dan semuanya itu karena berkat Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, saudara, bagaimana situasi hati kita, pikiran kita pada saat situasi pandemi ini. Saya tahu pandemi ini nggak cepat, saudara. Mungkin masih bisa bulan September, bulan Oktober, mungkin sampai Desember. Tapi percayalah, Yesus ada buat kita. Tetap percaya kepada Yesus. Seperti Petrus di dalam Lukas 5 ayat 5. Kunci kita pada hari ini, tetap percaya kepada Yesus. Meskipun logika kita nggak mungkin. Kok Yohanes, bengkel saya zaman segini mah nggak bakal rame. Pekerjaan saya juga nggak ada rame. Order saya sebagai sales juga nggak akan rame sekarang. 1 bulan yang lalu saya minta tolong bantuan doa kepada Bapak Gembala. Pak Gembala, saya chat, tolong doakan. Saya mengalami potongan gaji dalam pekerjaan saya. Saya nggak pernah alami ini. Kenapa? Karena perusahaan saya tidak ada order. Customer saya pada tutup. Saya jualan sepatu, saudara, sepatu safety. Itu semua karyawan nggak ada yang mau beli sepatu. Akibatnya banyak orang dirumahkan, gaji pada dipotong. Saya minta dukungan doa, saya percaya. 20 Juni kemarin turun, tidak ada potongan lagi dimulai 1 Juli. Puji Tuhan, saudara. Itu pertolongan Tuhan. Itu juga bisa. Pertolongan Tuhan juga bisa datang kepada saudara.
bisa datang kepada saudara, pada rumah tangga saudara, kepada anak-anak saudara, pada bengkel saudara, pada usaha saudara. Bisa. Bagaimana? Tetap percaya kepada Yesus. Bukan andalkan logika kita, bukan andalkan pengalaman kita, bukan andalkan kemauan kita, tapi andalkan Yesus. Katakan bersama-sama, andalkan Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi, andalkan Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya saudara, bukan saja saya ditolong, tapi saudara juga ditolong. Bukan saya saja sehat, tapi saudara juga sehat. Bukan saya saja dalam pekerjaan banyak ordernya, tapi saudara juga sama banyak ordernya. Puji Tuhan saudara, hari ini saya percaya ya, tidak kekurangan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Petrus mengalami menerima pada saat menjala ikan, dia menerima ikan yang banyak. Hari ini juga saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bukan saya saja ditolong, tapi saudara juga ditolong. Mau saudara? Puji Tuhan. Bukan saya saja diberkati, tapi saudara semua jemaat diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar firman Tuhan. Tanamkan dalam hati kita, untuk kita tetap percaya kepada Yesus. Zaman-zaman ini gak mudah saudara. Zaman sekarang gak mudah. Semua dibatasi. Mesti pakai masker. Kerja mesti pakai masker. Di jalan, di transportasi mesti pakai masker. Di tempat pabrik, kantor semua pakai masker. Supaya tetap sehat. Mari saudara, hari ini waktunya kita mengalami Tuhan dalam rumah tangga kita. Saudara punya bengkel, saudara punya usaha, saudara punya pekerjaan, saudara punya pabrik, saudara punya kegiatan, saudara punya aktivitas, semua bisa diberkati Tuhan, bisa ditolong Tuhan, bisa dijamah Tuhan. Pada saat kita percaya, yang pertama Yesus ada buat kita. Yang kedua, Yesus mau masuk dalam rumah tangga saudara. Dia mau naik perahu rumah tangga saudara. Yang ketiga, Yesus mau kita mendengarkan firman, memiliki hubungan yang intim, kasih waktu berdoa. Setiap pagi saudaraku, saya bangun duluan, saya ajak istri saya doa. Anak-anak saya belum bangun, saudara saya doain sebelum saya kerja, saya doain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Tuhan berkati Felis dengan sehat, dengan pintar sekolahnya. Meskipun online sudah, tetap saya doakan satu-satu. Saya doa buat Joel dalam sekolahnya biar pinter, biar sehat juga. Buat istri saya Elsa, buat saya yang kerja, yang masih pulang pergi Bogor, yang masih ada di pabrik dengan jumlah orang banyak. Tetap saya minta Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan pengen kita memiliki hubungan. Yang keempat saudara, kita tetap percayakan iman kita, bukan berdasarkan pengalaman kita. 4 hal penting itu. Mari tetapkan hati kita kepada Tuhan. Tetapkan cinta kita kepada Tuhan. Tetapkan pengharapan percaya kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah goyah. Kontak, jangan sungkan saudara. Ya, kalau ada apa telepon. Koyoyo, Payoyo, silakan telepon. Kita saling doakan. Supaya apa? Kita sama-sama kuat. Kita sama-sama kuat. Ya, saudara kuat, saya kuat. Supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan. Kita bisa tetap berdoa sama-sama. Kita sebentar lagi saudara, kita akan ibadah lagi di dalam rumah ibadah kita, di gereja kita. Ya, tambah semangat kita saudara. Saya udah kangen, ya, udah kangen ketemu dengan saudara secara fisik. Tapi ingat, jangan pengen salaman. Ya, jangan pengen cipika-cipiki. Tapi tetap kita jaga jarak, tetap kita pakai masker. Ya. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan saya cukupkan sampai di situ. Yang saya berharap mari kita baca lagi hari ini, besok, lusa dan seterusnya, baca. Ya, begitu besar karya Tuhan, begitu besar kasih Tuhan buat saudara semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang sekali hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita terus diasah oleh firman Tuhan, supaya kita lebih hari ya kita mengandalkan Tuhan.
bersandar kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Haleluya saudara. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Kita berdoa buat firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat saudara. Ya, mari saudara angkat tangan kalau saudara ada yang sakit, pegang bagian yang sakit, dan tangan kanan saudara angkat ke atas, berserah kepada Tuhan. Ya, termasuk kalau dompet saudara sakit, pegang dompetnya. Kita berdoa, tangan kanan angkat tangan. Kita berserah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Kami sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah rumah tangga setiap kami jemaat Tuhan di kampung baru ini. Karena Engkau Allah yang ada buat kami. Firman Tuhan ingatkan kami Tuhan, melalui cerita Petrus yang sedang kesulitan mendapatkan ikan pada malam hari. Tetapi pada saat mereka ada dalam perahu mereka ada Yesus, maka ada pertolongan situ. Demikian juga kami, mungkin hari-hari ini usaha kami, ke sekolah anak-anak kami, mungkin pekerjaan kami masih ada dalam kesulitan. Tapi kami percaya, yang pertama kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang ada tersedia melihat kami, memperhatikan kami. Tuhan juga mau ingatkan kami, Engkau mau masuk dalam perahu rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga ingin kami memiliki hubungan yang intim, yang selalu ada waktu buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Engkau ingatkan kami untuk kami hidup dalam percaya. Bukan hidup di dalam logika, bukan hidup di dalam kebiasaan, bukan hidup di dalam kemampuan kami, tapi kami mau hidup di dalam kemampuannya Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, 4 hal ini menjadi kekuatan kami. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Yesus. Karena kami tahu kalau pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kalau jemaatmu ada yang sakit Tuhan pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan setiap mereka. Tangan Tuhan menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan, menguduskan dan menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap jemaat Tuhan yang merasakan sakit pada pagi hari ini boleh disembuhkan. Dan setiap jemaatmu Tuhan yang sedang mengalami belum dapat bekerja, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, setiap kaum bapak Tuhan yang pekerjaannya masih ada kesulitan, ada pemotongan Tuhan dalam penggajian, kami berdoa Tuhan Yesus yang menolong mereka, Tuhan yang menghampiri mereka, Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat pagi hari ini. Hari ini ada kemenangan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Simon Petrus mendapat sejumlah ikan yang besar Tuhan. Hari ini juga pertolongan Tuhan yang besar masuk ke dalam rumah tangga kami. Pertolongan Tuhan Yesus yang besar masuk ke dalam pekerjaan kami. Pertolongan Tuhan Yesus yang besar masuk ke dalam keluarga kami. Buat anak-anak kami, buat seisi keluarga kami. Tuhan Kau tersedia buat kami. Mari Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu, tanda kami berserah kepadamu, tanda kami berharap kepadamu, tanda kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu ada dan memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya pertolongan Tuhan datang bagi kami pada pagi hari ini. Menguatkan kami, meneguhkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang sudah ada mendengarkan buat kami, menjadi Tuhan Juru Selamat kami, menjadi penolong buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami percaya seluruh Tuhan, jemaat Tuhan di kampung baru,
di kota Bumi, Cadas, Sepatan, Bayur, dan juga kota Tangerang Tuhan. Kami percaya jemaat kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus semua jemaat untuk tetap ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami, supaya mereka di masa lansia mereka ada di dalam kesehatan, mereka ada di dalam kekuatan, mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti Tuhan menolong semua rumah tangga, Bapak Ibu Gembala kami juga ada di dalam kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan pada saat kami sebentar, kami akan selesai dalam ibadah renungan ini. Kami pulang, kami menerima berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dengan penyertaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sampai berjumpa minggu depan tanggal 5 Juli kita akan mulai ibadah di gereja lagi, dan saya akan sampaikan protokol yang baik yang harus kita taati bagi seluruh jemaat yang bisa sementara bisa ibadah di gereja lagi. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya buat saudara selalu, buat saudara semua sehat-sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.